Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Endah Sulistiawati dari Manpat Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di luar anak-anak? Tidak ada ya? Hadap depan semuanya, hadap ke saya semuanya. Sini. Dika, hadap ke saya. Sudah semua ya? Saya awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya anak-anak. Semoga apa yang kita lakukan ini berkah dan bermanfaat. Tolong Aziz silahkan dipersiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya absen dulu ya anak-anak. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Semuanya masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillah masuk semuanya anak-anak. Semoga terus sehat ya, jaga kesehatannya. Cuaca kadang panas, kadang hujan, ini menyebabkan daya tahan tubuh berkurang. Sehingga anak-anak harus sarapan pagi, itu harus agar apa? Konsentrasi ketika kita belajar. Kemudian yang kedua apa? Perbanyak minum air putih. Kadang banyak yang lupa toh, padahal air putih itu sangat penting untuk kesehatan. Dan jangan lupa jangan tidur terlalu larut malam. Biar kenapa? Kalau paginya tidak ngantuk ya. Jis biasanya tidur jam berapa Jis? Alhamdulillah jam 9. Ini masih semangat semuanya? Ya. Siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap. Ya, sebelum kita memulai, saya punya yel-yel ya supaya lebih semangat, karena ini jam pertama mungkin masih banyak yang ngantuk karena belajarnya terlalu larut malam mungkin ya. Maka kita tepuk semangat dulu ya, yel-yel dulu. Kalau saya bilang tepuk semangat, tepuk 3 kali kanan, kemudian tepuk semangat 3 kali kanan, kemudian sejarah yes, sejarah yes 2 kali. Bisa dimulai ya. Tepuk semangat, tepuk semangat, sejarah yes, sejarah yes. Diulang lagi ya. Tepuk semangat, tepuk semangat, sejarah yes, sejarah yes. Baik. Sudah ya? Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini, sebelum saya memulai ya, ada yang saya tampilkan di depan. Ya, ada yang akan saya tampilkan di depan. Nah, ini kelihatan ya gambarnya. Ini adalah gambar seseorang yang ditangkap oleh pihak keamanan karena menggunakan baju yang berlogo seperti itu. Ya, itu ya. Berita ini saya dapatkan dari Koran Republika tanggal 12 Mei tahun 2016. Lah kira-kira kenapa sih kok pemuda ini ditangkap? Ada yang tahu? Coba silakan Rinda, kenapa kok ditangkap? Belum tahu? Ajis? Kurang tahu? Terus Zidan? Lambang komunis. Oh iya, lambang komunis. Indah, apa Indah? Ini menggambarkan salah satu lambang organisasi. Ya, baik. Kemudian Ambar apa? Lambang PKI yang merupakan organisasi pengarah dari komunis yang ingin mewujudkan Pancasila. Oh ya, jawabannya hampir benar semua ya. Ini adalah lambang dari organisasi yang terlarang, yang pernah dilarang oleh pemerintah. Ini lambangnya PKI.
PKI tahun 1948. Ini PKI pernah melakukan pemberontakan. Nah, kemudian PKI ini oleh pemerintah dibekukan. Kenapa? Karena ingin mengganti ideologi apa? Pancasila dengan ideologi komunisme, dan organisasi ini akhirnya dilarang oleh pemerintah karena pada tahun 1948 itu melakukan pemberontakan dengan cara membantai tokoh ulama dan sebagainya yang ada di daerah Madiun dan sekitarnya. Nah, ini merupakan salah satu saja anak-anak. PKI ini merupakan salah satu organisasi yang mengancam keutuhan bangsa. Ini satu aja, dan masih ada beberapa organisasi yang mengancam keutuhan bangsa. Nah, untuk materi kita pada hari ini adalah ini ya, temanya adalah peristiwa yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa ya. Nah, kalian mungkin sering mendengar ya istilah integrasi, itu kita mungkin sudah sering mendengar ya. Kalau integrasi, kalau disintegrasi ada yang tahu nggak? Mungkin kalian masih baru ini ya mendengar istilah disintegrasi. Apa sudah pernah mendengar sebelumnya? Sudah pernah? Sebelum ini? Sudah pernah. Kira-kira apa disintegrasi itu? Keadaan terpecah belah. Iya, disintegrasi itu lawan dari integrasi ya anak-anak. Kalau integrasi itu keadaan bersatu. Kalau disintegrasi itu lawannya keadaan terpecah belah. Ya, keadaan terpecah belah. Kemudian peristiwa apa saja yang mengancam ya, yang membuat negara kita terancam terpecah belah, itu ada organisasi PKI Madiun tahun 1948. Nah, yang akan kita pelajari ini periodenya di antara tahun 1948 sampai 1965, artinya setelah proklamasi kemerdekaan ya. Nah, jangan dianggap setelah proklamasi itu negara kita aman, tetapi ternyata masih ada juga hambatan ternyata dari dalam negara kita sendiri, yaitu apa? Pemberontakan yang terjadi di dalam negeri yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri, di antara lain PKI Madiun 1948, kemudian Darul Islam Tentara Islam Indonesia tahun 1949, kemudian ada Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian ada pemberontakan Andi Aziz tahun 1950, bukan Agis ya, Aziz ya. Kemudian ada Republik Maluku Selatan tahun 1950, kemudian ada PRRI Permesta tahun 1958, dan ada G30S PKI 1965. Nih ya. Ada pertanyaan sebelum saya memulai? Saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Nah, baik anak-anak, ini nanti materi yang akan kita pelajari ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah materi apa? Dengan kalian mengerti macam-macam organisasi tadi ya. Kemudian kita menganalisis latar belakang peristiwanya itu seperti apa, bagaimana peristiwa itu terjadi, tokohnya siapa, tempatnya di mana, tahun berapa terjadi, jalannya pemberontakan seperti apa, penumpasannya seperti apa. Nanti kita akan belajar di latar belakangnya itu. Nah, kemudian yang kedua, dari kita mengetahui latar belakang, kalian bisa mengaitkan peristiwa itu kira-kira kalau sekarang masih ada atau tidak, atau bermetamorfosa jadi apa gitu ya, masih ada atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah dari peristiwa pemberontakan. Setelah kita mengetahui, kita jadi tahu, oh, hikmah dari peristiwa pemberontakan itu seperti ini, itu ya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, nanti kalian akan dibentuk kelompok ya, akan dibentuk kelompok, berdiskusi, mendiskusikan tentang latar belakangnya apa. Kemudian melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis latar belakang peristiwa PKI Madiun 1948 sampai peristiwa G30S PKI. Kemudian
melalui diskusi peserta didik dapat mengaitkan tadi peristiwa tadi masih ada apa enggak, peristiwa tadi sampai sekarang itu masih ada atau tidak. Kemudian melalui diskusi peserta didik dapat menyimpulkan hikmah dari peristiwa pemberontakan yang terjadi. Ada pertanyaan, tujuan dan materi? Ada Indah? Belum ya? Nah, selanjutnya untuk tahap nanti ya, untuk pembelajarannya kita bagaimana pembelajarannya? Pembelajaran kita ini diskusi dengan model project based learning. Mungkin baru mendengar ya, apa sih itu project based learning? Jadi kita nanti akan diskusi, saya bentuk diskusi, kemudian kita akan membuat proyek yang hasilnya berupa produk. Produknya apa? Berupa komik, ya, berupa komik. Jadi hasil akhir kita nanti adalah komik yang nanti akan kita pamerkan dan kita presentasikan. Itu namanya adalah project based learning. Kemudian tahap penilaiannya seperti apa? Bahwa nanti ketika kalian diskusi, saya akan berputar, saya akan mengamati, akan saya nilai kemampuan pengetahuan kalian, kemudian keterampilannya seperti apa, kemudian sikapnya seperti apa, itu ketika diskusi. Nanti ketika presentasi juga akan saya nilai lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk selanjutnya saya putarkan video ya, video pembelajaran. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Suaranya ya apa? Tunggu sebentar ya. Yang akan saya tampilkan ini adalah video anak-anak, video pembelajaran bab 1 perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nanti belum kelihatan ya, sebentar. Nah, nanti anak-anak saya akan memutarkan video pembelajaran yang berjudul perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Di sini nanti akan dijelaskan berbagai macam organisasi ya, organisasi mulai dari PKI, kemudian DTI, kemudian Andi Aziz, RMS, sampai yang terakhir organisasi G30 SPKI. Ini ya, nanti ada suaranya juga. Nah, video ini saya upload juga di YouTube anak-anak. Nanti barangkali ada yang kurang paham, nanti bisa mengulangi, melihat lagi di YouTube. Kan nanti saya bagikan link ya. Saya bagikan linknya. Silakan dibuka di grupnya. Nah, grupnya itu ada video juga ya. Itu ada video. Sudah bisa dibuka videonya? Ya, bisa lihat lewat situ. Sudah saya upload di video YouTube saya.
Lali Pak, oh, butuh lali aku Pak. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menghadapi ancaman dan proklamasi aman dari apa yang ada yang terjadi di bangsa Indonesia aman dan dalam dan pergerakan daerah yang mengarah pada upaya pemerintahan dan gerakan berbagai peristiwa yang menyebabkan imigrasi bangsa tahun 1948 sampai 1960. Aduh, panik guys. Aku suka langsungnya sebentar. FFS, DRRI Permata, dan G30. Semoga kita sehat dan tetap dalam hubungan. Oh iya. Ya apa lek nampil nih? YouTube ini. Lek PowerPoint bisa, lek YouTube gak tahu Pada hari ini kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman Iya, ya, lek YouTube. bangsa. Bahasan pertama adalah penetapan PKI Negeri 19 Lek anu bisa. Tujuan dari pemberontakan ini Lek gak iso ya apa Pak? Gak iso ya. Tapi anu Pak lek video anu bisa, tapi lek iki gak iso. Lek iki biasa, lek PowerPoint itu bisa ya, lek PowerPoint bisa. Cuma lek video nggak bisa loh. Lek gak PowerPoint gak iso, ya apa? Ini udah 11 ya? Iya. Oh iya. Ini. Hah? Iya, apa ya? Kenapa ya kok kayak sini? Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian?
Enggak. Ini kita video loh Pak, enggak iso kok Pak, video. Utuh iku Pak, video YouTube ya Pak, iki, bukan sampai kerumunan itu loh video. Oh ya alhamdulillah, panik ya, suwun Pak. Sudah anak-anak, kalau sudah lihat di depan semua ya, saya tampilkan video. Bagaimana dapat kalian pada hari ini? Semoga kita sehat. Kurang banter. Pada hari ini kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pembahasan pertama adalah pembentukan PKI Negeri 1948. Tujuan dari pemberontakan ini adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang bertahan. Tokoh utama adalah Royal Amir Syariah. Latar belakangnya pertama, semakin sedikitnya budaya Indonesia akibat dari perubahan beliau. Dua, rencana rasionalisasi angkatan perang mulai menjadi asas. Tiga, kedatangan musuh orang tokoh PKI yang telah lama tinggal di Indonesia. DIPII atau Darul Islam Utara Islam Indonesia. Jika bakal pemberontakan DIPII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Haji Madian Atmawijo yang kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan Selatan. Angkatan Perang Rasul Adil atau APRA. Latar belakang peristiwa. Angkatan Perang Rasul Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Bentley pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda atau BRIT yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat yang pada saat itu masih berbentuk negara bagian Belanda. Gerakan Andi Agis di Makassar. Andi Agis merupakan nama pemimpin dari gerakan ini. Latar belakang peristiwa pemberontakan Andi Agis merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Agis, mantan perwira beliau, untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur atau NTT karena bergabung dengan NRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Agis menuntut agar hanya mereka yang dijadikan pasukan April di negara Indonesia Timur atau NTT. Ketika tentara Indonesia didatangkan ke Sulawesi Selatan untuk dan memelihara keamanan, hal ini menurut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Agis. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara beliau bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. RMS atau Republik Maluku Selatan. Latar belakang peristiwa keinginan untuk mempertahankan hidup NTT atau negara Indonesia Timur dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Jalannya peristiwa. Yang pertama, sebab peristiwa adanya kecenderungan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Kedua, kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Permesta atau perjuangan rakyat Mesta. Pemimpin dari gerakan ini adalah Kolonel Tengger Semua. Peristiwa ini terjadi di Sulawesi Utara atau Manado. G30S PKI 1965. Tujuan dari gerakan ini adalah mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis
sampaikan terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi email saya. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat. Ingat, jaga kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan untuk kita semua. Kita ketemu dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi 2. Sudah ya, tadi sudah melihat video ya. Sudah melihat video terkait dengan pemberontakan yang terjadi pada waktu itu. Mari kita sama-sama ya, sama-sama kita menemukan. Tadi kalian kan sudah melihat video. Nah, tentunya ada hal-hal yang masih kalian ingat ya, hal-hal yang kalian ingat. Temuan apa yang kalian ingat dari video yang saya tampilkan tadi? Yang pertama, kita ketahui bahwa pemberontakan pada waktu itu yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1956 itu ada berapa macam pemberontakan? 7. Ada 7. Apa saja itu? Yang pertama? PKI di Madiun. Ya, yang pertama adalah PKI Madiun 1948. Selanjutnya apa saja? Yang kedua? DITI. Nah, DITI itu tidak hanya terjadi di mana? Di Jawa Barat, tetapi terjadi juga di berbagai macam daerah. Kemudian selain DITI, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian selain APRA, Andi Aziz, luar biasa ya, Andi Aziz. Kemudian kelima, Republik Maluku Selatan. Kemudian yang keenam, PRRI Permesta. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah G30S PKI 1948. Nah, ini adalah organisasi yang melakukan pemberontakan pada waktu itu. Nah, kemudian temuan apa lagi? Ayo, siapa yang mau mengajukan temuannya? Silakan kalian menyampaikan temuan ya, temuan yang kalian dapatkan ya dari apa yang sudah saya tampilkan. Yang pertama, silakan Dika, temuan yang kalian dapatkan dari video ini yang kamu masih ingat, Dika. Semua organisasi tersebut bertujuan untuk mengganti ideologi Indonesia. Ya. Organisasi tersebut bertujuan mengganti ideologi Indonesia. Ya, organisasi apa saja itu? Ada PKI, ya. Ada DITI. Baik, ada di antaranya adalah organisasi PKI ya. Kemudian Zidan, Arum atau Leli. Masing-masing kelompok menyiapkan ya temuan apa yang kalian dapatkan dari video yang saya tampilkan tadi. Ya. Ada organisasi yang ingin lepas dari Indonesia, yaitu antara lain Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dan Republik Maluku Selatan atau RMS. Iya, organi yang ingin lepas dari Indonesia diantaranya adalah APRA dan RMS. Ya, betul sekali ya, tepat sekali, RMS. Kemudian selanjutnya kelompoknya Berlin. Boleh saya ulangi yang tadi, Bu? Ya, boleh. Jadi dalam video tersebut dapat disimpulkan pada tahun 1948 sampai 1965 terdapat 7 pemberontakan di Indonesia, antara lain PKI Madiun 1948, kemudian dilanjutkan oleh pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, kemudian dilanjutkan Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian Andi Aziz, Republik Maluku Selatan, kemudian ada PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta, dan yang terakhir ada 30 SPKI. Ya, bagus sekali ya jawabannya dari. Lanjutnya kelompoknya Laili. Jadi
sekali, ini juga temuan juga ya, Peter Raymond Westerling yang merupakan orang asing juga ya, yang ikut mendalangi peristiwa pemberontakan APRA. Selanjutnya kelompoknya Sasa, kelompoknya No. Ya, bagus sekali temuannya juga. Apakah peristiwa tersebut itu masih ada ya? Kemudian kelompoknya Dalam video tersebut pemberontakan PKI terjadi selama 2 kali, yaitu pada tahun 1948 dan 1965. ya. Yang belum tadi kelompoknya ada ya? Ya, Sasa, apa Sasa? Apa hikmah dari peristiwa itu, Bu? Hikmah ya. Baik, apa hikmah dari peristiwa tersebut? Nah, ini adalah temuan-temuan dari teman kalian ya. Tapi yang menarik ini ada dua pertanyaan ya kira-kira. Yang pertanyaan pertama adalah apakah organisasi tersebut itu sekarang masih ada? Itu ya. Kemudian apa hikmah terjadinya peristiwa itu untuk kehidupan kita, bangsa Indonesia. Nah, dua pertanyaan dari teman kalian itulah nanti yang akan dijadikan sebagai topik permasalahan yang akan kita pecahkan masalahnya. Itu ya. Sebentar. Nah, anak-anak, itu tadi ya dua masalah dari teman kalian itu nanti yang akan kita angkat ya, angkat topiknya. Itu nanti yang akan kita diskusikan, kita kerjakan, kemudian kita presentasikan. Terus ada tambahan lagi juga latar belakang, nanti yang dibahas ada latar belakang dan juga akhir peristiwa. Jadi nanti ada tiga tugas berkelompok. Setelah ini saya akan bagikan menjadi kelompok ya, kelompoknya. Nanti akan mendiskusikan yang pertama latar belakang dan juga akhir dari peristiwa masing-masing pemberontakan. Yang kedua tugasnya adalah apakah peristiwa tersebut itu masih ada sekarang, keberlanjutannya bagaimana, masih ada dan bermetamorfosa jadi apa atau sudah tidak ada pengikutnya. Yang ketiga adalah hikmah dari peristiwa tersebut. Itu ya anak-anak untuk tugasnya. Kemudian silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk pembagian kelompoknya seperti ini. Silakan yang belum sesuai dengan kelompoknya berpindah ya. Berpindah sesuai dengan kelompoknya. Nih. Kelompok 1 yang membahas PKI Madun 1948 itu ada Barirta, ada ya. Barirta, Nikmatus Soleh dan Velin. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Kelompok 2 itu membahas tentang DITI. DITI itu ada kelompoknya Dika, Ain Matus dan juga Arum. Kemudian kelompok 3 membahas tentang Angkatan Perang Ratu Adil, itu Eva, Leli dan juga Zidan. Kemudian kelompok keempat membahas tentang pemberontakan Andi Aziz, Agis. Itu ada Agis, Ambar dan juga Murtini. Kemudian kelompok kelima membahas tentang Republik Maluku Selatan, ada Rinda, Ulfi dan Sasa. Tuh. Kemudian kelompok keenam membahas tentang pemberontakan revolusioner Republik Indonesia atau Permesta, itu Fareza, Lutfi dan juga Raditya ya. Kemudian yang terakhir kelompok ketujuh membahas tentang G13 PKI, itu ada Naili, ada Indah dan ada Reka. Ada pertanyaan? Nah, setelah itu saya akan membagikan LKPD ya. Saya bagikan satu-satu per kelompok. Nanti akan saya jelaskan untuk apa ini LKPD. Sudah dilihat semua, sudah dapat semua ya LKPD-nya? Sudah dapat semua? Nah, LKPD
Itu nanti untuk apa? Nanti kalian mengerjakan diskusi di lembar yang namanya LKPD ini. Lembar mana yang kita isi? Lembar pertama itu ada judul ya. Judulnya apa? Misalkan PKI Madiun, DTI dan sebagainya di atas. Kemudian tulis nama anggota kelompok. Kemudian baca langkah-langkahnya dulu, petunjuk belajar. Kemudian ini ya, kemudian nah diisi dulu di bahasan proyek. Ada ya, dibuka halaman proyek, ini isikan hasil diskusi ke kolom ini. Judul proyeknya apa, nama peristiwa, waktu terjadinya, tokoh yang terlibatnya siapa, latar belakang peristiwanya. Itu ya, bisa dipahami ya? Silakan. Mulai bisa bekerja dengan kelompoknya, silakan. Yang ini, harus dibaca dulu. Yang dikerjakan yang halaman yang si ini loh. Yang ini nanti habis itu. Ada pertanyaan? Lalu. Yang ini dulu kan, yang halaman 2. Yang dibahas itu yang 2 ya, bahasan proyek, bukan waktunya. Yang ya betul, Naili, ya betul. Ini Naili. Ada kendala? Rinda Sasa Ulfi, ada kendala? Agis ada kendala? Enggak. Ada kendala? Ya, bisa ya. Saya beri waktu 15 menit ya anak-anak untuk mendiskusikan ini. Ada kendala Lutfi? Tidak ada ya. Boleh mencari dari berbagai macam sumber, pakai HP boleh, buku boleh, ya.
Madiun ya pilih. Surabaya. Madiun. Jakarta Timur. Oh, Bandung. Zidan lupa aku duduknya. Anu kakekmu baru ngangkat. Dipimpin oleh Tosweryo, ya betul. Madian itu. Ya. Madian itu tuh yang PKI. Yang 13 PKI. Ini apa? Di 13 PKI, tapi Madiun PKI. Di sini loh, di Jakarta. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Boleh tulis Waktu terjadinya peristiwa angkatan 1 Oktober. Jakarta Timur waktunya enak. 1 Oktober. Dituliskan Apa sama yang ini membantai? yang jadi sasaran. Yang membantai? Iya kan enggak? Yang membantu. Maksudnya iya apa enggak ditulis apa enggak yang Iya. Satu Oktober. dini hari enggak malam hari. Ya dini hari. Kok dini hari? Dini hari. Kelompoknya apa? Dari DTI, dari Sementara Islam Indonesia. Jadi kita Ini berapa? Malam hari. enggak tahu. Persiapannya pada tanggal 1 Oktober. Renville. Jenis Renville. jadi selama 2 hari 1 malam tepatnya. 2 hari 1 malam 1 hari. Dini hari aja. Tanggal dini hari. Sampai hari 19 pada Oktober 1965. Ada kendala? Tapi yang Nanti cari apa peristiwa tersebut masih ada sekarang. Kalau ada jadi apa? Ada. tapi di sini kok tulisannya ke 7 kok nggak ada gambar di 10 itu 7 ini ada 7 tapi ini 10 Nggak cukup. enggak maksudnya yang ditulis ini loh 7 beban tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bekas sumur tua. Ada kendala, Indah? Enggak, Bu. G13 PKI ya? Iya. 7 orang kan ya Bu? Iya. Gambarnya kok 10? Iya, karena kan terjadi di Jawa Tengah dan juga di Jakarta. Oh, jadi dijadikan Itu, satu? iya. Berbeda tempat. Berbeda tempat, ada 2 tempat.
Ya, tidak apa-apa. Ini tokonya gitu. Pakai tulis yang ditulis enggak usah ya. Mana Rinda? Ini tokonya. Oh, anu aja, satu aja yang terus. Oh, wes. Yang penting ini sebenarnya tokoh yang terlibat itu ini aja. Semua ya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jangan dihapus. Biar. Ini ada. Konseptornya ini. Ya. Agis ada kendala, Agis Ambar Murtini, ini DTI. Oh bukan. Oh ya, Andi Aziz. Latar belakangnya apa, Cis? Andreas Pendean. Di situ lengkap. Anu di situ. Brigjen Katakso. Darmo Kusuma. Ada kendala, Reza? Tidak. Ketemu ya jawabannya. Kelompoknya Reza apa hari ini? Bahas apa? PRRI Permesta, iya. PRRI Permesta itu terjadi di 2 tempat. Sebenarnya itu 2, PRRI garis miring Permesta itu. PRRI-nya di Sumatera, Permestanya di Sulawesi. Maijen Sutoyo. Maijen DI Panjaitan. Nggak ada kayak gitu. Gunung Geber Majalaya. Hah? Bukan. Kan ada ini. Ini bisa dicari di internet ya nih, kaitan peristiwa tersebut masih ada atau tidak sekarang. Kalau masih ada jadi apa, pengikutnya bagaimana. Jangan lupa namanya ditulis ya, namanya, judulnya. Ada kendala, Belin? Tidak ada, bisa ya. Ini cari di internet ada ya. Maksudnya peristiwa tersebut masih ada apa enggak sekarang.
Kalau ada jadi apa? Pengikutnya masih atau enggak? Kan beberapa organisasi itu memang masih ada ya. Ini dari Indonesia kan? Tapi terselubung biasanya. Ini bacanya kayak gini. Bekerja sama dengan Gandhi. Ada kendala? Laili Rika Indah. Ada Bu. Saya. Di sini. Ini latar belakang di depan. Latar belakangnya Bu. Sini sama latar belakang. Keinginan. Ya kan? Gimana? Oh gini, bahasannya apa? RMS. Gini, apakah RMS itu sekarang masih ada? Browsing, apakah RMS itu masih ada gitu? Jawabannya kadang masih ada, kadang organisasi sudah ditumpas, kadang masih ada tetapi terselubung atau apa gitu. Sebenarnya memang ada beberapa organisasi itu yang memang masih ada, tetapi memang terselubung seperti itu. Pengikutnya itu biasanya masih ada. Ya kan seperti itu. Ketika organisasinya itu dibubarkan, itu bukan berarti pengikutnya tidak ada. Kadang kan pengikutnya masih ada itu. Jam berapa latihan? Ada kendala? Nah kaitannya itu, nah DITI itu sekarang itu masih ada atau tidak? Pengikutnya itu masih ada apa enggak? Kalau masih ada itu berubah menjadi apa gitu? Apa-apa gitu. Gitu ya. Karena organisasi itu sudah memang ketika ada organisasi dilarang itu biasanya masih ada pengikutnya. Kadang masih seperti itu. Tapi terselubung gitu loh Mbak. Iya. Kalau nggak ada alasannya nggak bisa ditulis. Iya. Ya ditulis Mbak, tidak ada karena apa? Memang sudah dilarang oleh pemerintah atau apa gitu. Ini nanti, ini enggak, ini yang nomor 2 aja, itu setelah ini. Sudah selesai berarti, sampai balik. Oh, luar biasa. Enggak ada kendala berarti ya? Hah? Yang mana? Oh enggak, ini aja, masalahnya ini aja. Nanti ada tugas lagi buat komik. Kurang 5 menit lagi ya. Sudah ya? Berarti sudah? Kalau sudah selesai semuanya. Selanjutnya adalah yang sudah kalian kerjakan tadi itu ya, kan di kolom-kolom. Nah, ini maksudnya apa? Yang kalian kerjakan tadi di kolom-kolom, kemudian nanti sebelum itu kita ke proyek dulu depannya. Kalau lembar 2 sudah selesai, dilanjutkan ke lembar pertama. Lembar pertama.
lembar pertama itu kita kan akan membuat komik ya. Kita akan membuat komik itu harus ada prosesnya, mulai dari perencanaannya itu tanggal berapa, kapan gitu ya, perencanaannya tanggal berapa, terus diskusinya kapan gitu ya. Silakan dikerjakan di halaman 1, coba dibuka halaman 1. Ini maksudnya halaman 2 ini. Terus tanggal berapa? Sekarang tanggal 17. Tadi yang fase 1 itu kan tadi yang sudah saya tuliskan di depan itu tadi loh. Nah, itu adalah fase 1. Penonton pertanyaan mendasar, berarti tanggalnya sekarang. Iya, baik. Dianu lembar 2 dulu ya. Sudah ya, dibuka lembar 2 dulu. Nah, lembar 2 itu kita akan menentukan proyeknya. Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya itu ada worksheet, langkah-langkah pembuatan proyeknya mulai dari fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 ya, fase 5. Nah, fase di situ ada tulisannya fase 1 ya. Fase 1 tulisannya penentuan pertanyaan mendasar. Nah, itu yang mana? Yang tadi sudah kita bahas tadi, yang nomor 1 sampai 7 loh. Itu adalah menentukan pertanyaan mendasar, berarti tanggal sekarang, tanggal 17. Itu sudah ya. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan. Nah, setelah ini kalian akan saya beri kesempatan untuk mendesain melalui komik ya. Berarti ya sekarang juga, berarti tanggal 17 ya. Tanggal 17. Itu mau desain proyek. Sabtu. Silakan disesuaikan dengan tanggalnya ya, didiskusikan dengan teman-temannya, disesuaikan dengan tanggalnya. Sesuaikan sendiri. Nanti kapan harus merancang, kapan harus berkonsultasi dengan saya gitu ya. Kapan merancangnya, kapan harus berkonsultasi dengan saya, kapan demand. Disesuaikan juga, ini disesuaikan ya temannya bisanya kapan membuat proyeknya. Ini disesuaikan dengan keadaan ya, temannya bisanya kapan membuat proyek. Waktunya waktunya ya terserah jam berapa gitu. Ini kan kalau sekarang berarti jam KBM ya. Kalau untuk yang lain, untuk merancang itu kan bisa di rumah dilanjutkan, kemudian dengan berkelompok itu silahkan diatur. Saya beri waktu 5 menit ya. Tempatnya kalau ini berarti fase 1 di sini, kemudian kalau misalkan merancang itu kan bisa di rumah masing-masing gitu. Kalau ya bisa, maksudnya buatnya sekarang, kalau tidak selesai nanti kan bisa diselesaikan di rumah. Karena kita nanti membuat komik ya, maka harus pandai mengatur waktu nanti ya. Nanti setelah ini kita membuat komik. Sudah ya, sudah selesai semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat komik. Apa yang sudah kalian jawab di LKPD tadi ya latar belakangnya, tempat peristiwa, akhir, kemudian hikmah, nanti akan kalian tuangkan dalam bentuk komik pembelajaran ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, silahkan kalian mendownload aplikasi Comic Strip It. Ini sudah? Silakan. Kemarin
Sudah ada yang mendownload juga ya. Ini adalah aplikasi Comic Strip It. Kalau kalian sudah berhasil mendownload, ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian caranya bagaimana? Setelah berhasil mendownload, ini cara membuatnya bisa menggunakan ini. Kalau yang kamera ini berarti kalian langsung kamera ya, memfoto, kemudian memasukkan kata-kata. Kalau ini dari galeri kalian. Kemudian ini adalah fungsi-fungsi tombolnya, silakan dipelajari. Silakan bisa dimulai membuat komiknya. Langsung dibuka aja. Langsung dibuat komik. Ya, Gis, silakan dibuat komiknya, Gis.
Ya. No. Oke, niki pas. Ya. Ini Bu. Ya, bagus. Ya. 30. Mas. Kalau 4 banyak. Ada kendala? Ya. Tapi emangnya Ya, nggak ada kendala ya. Ya. Nah, jawaban kalian itu nanti bisa dibuat gelembung-gelembung ya. Kan ada gelembungnya itu loh ya. Ini misalkan Agis ngobrol dengan Amurtini, nanti dibuat gelombang-gelombang. Ini gelombang percakapan. Nah, itu adalah jawaban dari yang sudah kalian di LKPD itu tadi, di lembar kerja itu tadi. Nah, karena tugas kita ini kan lama ya, tugas kita itu nanti lama, itu nanti dilanjutkan juga di rumah, itu kalian bisa mengedit, berkreasi sesuai dengan kreasi kalian, dan kalian bisa berkonsultasi dengan saya lewat WA group yang sudah dibentuk itu ya. Ya, silakan dirancang mulai dari sini. 3. 2 enggak boleh kan ada? Ada? Bisa? Sama siapa? Ini Ada kendala Rin? foto. Ya. Ada kendala? Enggak Bu, masih cari. Seperti Naili itu sudah jadi itu. Nah, jangan lupa jawabannya ini tadi ya, terkait dengan hikmah juga masih ada atau tidak peristiwa itu dimasukkan dalam itu. Kan bahasanya satu-satu ya, berarti sampean membahas apa latar belakang kan 3 yang bahas latar belakang dan akhir. Rika berarti membahas yang hikmah, terus Naili membahas yang masih ada atau tidak kan gitu. Berarti membuatnya sendiri-sendiri. Berarti sampean bagian membuat latar belakang, sampean berarti membuat yang itu apa hikmahnya, Naili yang membuat bagian sing itu. Dibagi gitu. Kalau fotonya apa harus 3 ini Bu? Enggak apa-apa sembarang, fotonya Rinda pas ngerjakan itu enggak apa-apa. Ya, seneng aja di foto Rinda ini. Gitu ya, jadi dibagi satu-satu ya, biar terjawab semua ya. Dibagi satu-satu ya ngerjakannya. Jangan semua. Rinda bagian apa tadi? Latar belakang terus Sasa. Berarti nanti yang dikerjaannya hikmah. Terus Ulfi berarti yang kaitan satu-satu. Agis apa Bis? Bahasannya apa Agis Samen? Maksudnya yang latar belakang apa? Berarti Samen bahas latar belakang. Apa Samen apa? Kaitannya, berarti langsung dibuat percakapan yang kaitannya. Terus ini berarti Murtini yang hikmah ya. Dibagi satu-satu ya biar enggak bingung ya, maksudnya biar enggak kebanyakan. Reza saya apa? Latar belakang. Terus Lutfi. Berarti ini hikmah ya, ya satu. Berarti yang dibuat percakapan ya langsung yang bahasanya, berarti sampean sing apa hikmah ya. Yaitu yang dibuat percakapannya gitu. Tapi komiknya ya jangan cuma satu lembar gitu loh, jangan. Komiknya jangan cuma 1 lembar ya, maksudnya cuma sak bentang itu jangan. Kan buat komik itu paling enggak 2 lah. Nanti baru digabung dengan punyanya temannya. Ada kendala bisa ya, anak-anak lebih canggih daripada saya kalau mendesain. Dibagi ya, kelompoknya dibagi ya. Dika apa Dika? Latar belakang apa? Latar belakang. Terus
Latar belakang tuh, Dik. Iya. Ya, bagus. Nah, gitu. Nah, samain. Kaitannya dengan audio sekarang. Ya, misalnya arum tuh. Leli. Apa lel? Ada kendala. Samain berarti hikmah. Hikmah. Lembar toh. Ya. Iya Bu. Berarti foto sing dia gak apa-apa. Leli apa lel? Leli apa hikmahnya? Kaitan dengan masa kini. Jawabannya apa? Ini saja. Oh iya. Ini saja ya. Ini masih Ya, betul. Ya, bisa. Kalau sudah bisa dikirim ke saya ya, atau ke grup aja tadi ya. Nanti biar mudah. Zidan yang apa? Hikmah apa? Oh, hikmah. Eva apa Eva? Kalau bisa tambah lagi yuk ya. Barir yang berbeda. Latar belakang apa? Oh iya, iya. Iya, boleh. Pikir dong. Gimana dong? Apa ini miliknya gedeknya? Iki gawe duduk apa panas? Terima kasih. Nanti itu hasilnya akan dicetak ya, dicetak, kemudian akan dipresentasikan. Nah, presentasinya Selasa depan, besok Selasa. Enggak apa-apa, boleh. Enggak apa-apa. Ya, boleh. Anunya enggak bisa, komiknya. Ya wes, boleh. Berkreasi dengan kreasinya. Ya, itu bisa memberi gelembungnya nanti. Oh ya. Agis itu loh. Ya. Nyimpan. Itu sudah jadi. Langsung dikirim aja. Nyimpannya itu dalam bentuk kiriman. Apa masih? Coba dikirim. Bukan kayaknya itu dia. Ini bukan. Pokoknya ada share gitu loh. Gerakan 30 SPKI. Nah, coba. Coba hasilnya bisa di-share ya. Bisa di-share ke saya ceknya. Mending pakai sendiri. Kan enak. Coba Dika dikirim dulu. Oh, di grup. Nah, kok lurus sih? Oh, satu loh. Ini kirim off. Ini loh, ini. Nanti kena
Coba dikirim di grup Dika. Enggak masuk, wes lali aja lan lebokno lan. Rum arum. Banyak saya. Sudah bisa nyoba ngirim Dika? Sudah selesai ya berarti Dika ya? Nanti tinggal dicetak. Ainma belum? Ainma. Arum sudah Rum? Siapa? Sing nggak kelem foto coba? Oh enggak apa-apa ya, Dika itu difoto. Jangan. Enggak mau. Ya itu Leli itu loh. Dia foto apa gitu koleksi. Leli nih foto. Leli si imut.
Cuangge arek-arek tak lewincah tangannya itu. Sangat lincah, iya. Anu lihat hasil lel. Betul, ini lel. Kan lel, ini lel. Oh, ini lel. Lihat semua itu di sini. Sudah selesai ya lel. Nah, dikirim, di share, kirim ke grup tadi lel, nanti di print. Ketika sudah Zidan sudah Dika sudah, Arum sudah, terus Leli sudah. Ini bisa dipecah-pecah, Pak, biar enggak banyak. Ya, enggak apa-apa. Eva Zidan hampir selesai. Laili sudah hampir selesai ya. Laili apa Fil? Dua-duanya. Wong itu jalan damai dengan perundingan kok. Jalan damai kan enggak bisa, akhirnya dengan itu ditangkap gitu. Sudah selesai ya ini videonya? Apa namanya? Komiknya? Oh ya. Mbar bisa Mbar. Martini tidak ada kendala ya, Aziz juga tidak ada kendala ya. Baik, sudah hampir selesai semua ini. Ya. Ini sudah banyak yang selesai ya, sudah mengumpulkan ke saya. Sudah anak-anak, kalau sudah HP-nya ditaruh ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya. Udah taruh dulu ya, hadap ke depan semuanya. Agis, hadap ke depan. Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita refleksi ya. Kita tadi sudah belajar bagaimana membuat komik ya. Pengalamannya bagaimana, Dika? Pengalaman apa yang didapat dari kita membuat komik tadi? Bagus, dari pengalaman ini kita dapat Sebentar. Bagaimana Dika pengalamannya tentang pembuatan komik? sangat bagus. Dalam pembelajaran ini kita dapat tahu bagaimana cara membuat komik. Oh iya, bagus sekali ya jawabannya. Indah, pengalaman apa Indah yang didapatkan Indah? Pengalaman membuat komik ini melatih kreativitas kita untuk membuat karya. Oh iya, baik Indah. Kemudian pengalaman apa yang didapat lagi Mbar? Namanya ya kita dapat berkreasi, dapat menuangkan ide-ide kayak wawasan gitu yang sebelumnya belum bisa buat komik sekarang bisa. Oh iya, berarti bagaimana pembelajarannya menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kalian kan sudah mengerjakan di LKPD dan sebagainya. Mari kita tarik kesimpulan bersama-sama ya. Kesimpulan nanti setiap kelompok saya beri kesempatan untuk menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Kesimpulan pertama dimulai dari kelompoknya Arum. Silakan Arum, kesimpulannya apa Arum? Kesimpulan dari peristiwa ini. Enggak, kesimpulan cara garis besar atau Dika kesimpulan. Kesimpulan apa tuh?
kesimpulan dari yang kalian kerjakan tadi loh. Dari ini berarti. Satu aja. Kesimpulan dari peristiwa DITII ini, kita dapat mengambil hal positifnya, yaitu di Indonesia ini kita harus memahami ideologi yang ada, tidak membuat sendiri, karena kita hidup bersama-sama, tidak membentuk organisasi sendiri. Oh iya, baik. Itu dari kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok 1. Kemudian kesimpulan dari kelompok 2. Kesimpulan pemberontakan APRA dipimpin oleh Westerling latar belakangi karena Belanda ingin menanamkan kepentingan politik dan ekonomi di Indonesia, sedangkan pemberontakan Andi Aziz gerombolan ini menolak masuknya APRIS dari TNI dan bertujuan mempertahankan keutuhan NIT. Ya. Selanjutnya kesimpulan dari kelompoknya Berir. Jadi kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah Partai Komunis Indonesia adalah partai yang pertama melakukan pemberontakan. Ya, Partai Komunis Indonesia merupakan partai pertama yang melakukan pemberontakan. Baik, lanjutnya kelompoknya Naili. Kelompok kami menarik kesimpulan G30S PKI, yaitu PKI dianggap sebagai pemberontakan terbesar yang mengancam persatuan bangsa. Ya, dari kelompoknya Naili, PKI G30S PKI ya dianggap sebagai salah satu pemberontakan yang terbesar. Ya, kemudian kelompoknya Rinda. Pemberontakan Republik Maluku Selatan terjadi karena ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Ya, tuh kesimpulan dari Rinda. Selanjutnya kelompok kami menyimpulkan bahwa pemberontakan terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap hasil perundingan Renville yang menyebabkan wilayah Indonesia semakin sempit. Ya, itu DITI ya, pemberontakan DITI ya? Bukan. Andi Aziz. Oh iya, ya maaf saya salah dengar. Ya. Selanjutnya Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi karena kekecewaan atas tidak meratanya kesejahteraan yang didapat oleh TNI di daerah Sumatera. Ya, baik itu tadi anak-anak kesimpulan yang sudah kita ambil pada hari ini, materi yang kita pelajari. Untuk minggu depan kita masih membahas ya, kita masih membahas sama materi peristiwa menjadi ancaman disintegrasi bangsa ya. Kita akan membahas tentang hikmahnya, juga apakah masih ada peristiwa tersebut sekarang ya, apakah masih ada kaitannya anak-anak. Itu yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Nah, kemudian anak-anak, untuk mengakhiri marilah kita bersama-sama berdoa ya, semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita minggu depan bisa berkumpul kembali. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.